Sekarang saya lanjutkan kembali menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako, yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo meninggal dunia. Rajo Sri Maharajo Dirajo dalam pernikahannya dengan Putih Indojalito sudah melahirkan seorang anak laki-laki diberi bernama Sultan Padukobasa. Sesudah lama waktu berlalu, semenjak Rajo Sri Maharajo Dirajo tiba di Pulau Paco dan membuat Luak Nantigo sampai memerintah di Pasumayam Kota Batu, Pariangan, dan sudah membuat kerangka sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo. Dan anaknya bernama Sultan Padukobasa masih kecil. Rajo Sri Maharajo Dirajo meninggal dunia. Dikuburkan di Pariangan. Kemudian dibuatlah Kato Pusako, langkah, rasaki, pertemuan, maut yang menentukan bukan manusia. Artinya, dimulai dari manusia lahir sampai manusia itu meninggal dunia, perjalanan hidup seseorang dengan resakinya yang didapat di atas dunia ini juga mengenai pertemuan dan perpisahan terhadap makhluk di atas dunia ini. Manusia hanya bisa berusaha sekuat kemampuannya. Dan yang menentukan tentu yang di atas juga, yaitu yang membuat alam beserta isinya. Kemudian diikuti dengan Kato Pusako yang lain. Mujuh tak dapat diraih, malang tak dapat ditulak. Artinya, walaupun keuntungan atau rezeki sudah di depan matanya, waktu manusia itu akan meraihnya, ada saja aral melintang yang menghalanginya, sehingga keuntungan atau rezeki itu belum dapat diraihnya atau dimilikinya. Begitu juga sebaliknya, mara bahaya yang akan menimpa diri manusia itu, walaupun sudah diupayakan untuk menolaknya dengan berbagai cara, kemalangan yang menimpa manusia itu tetap saja terjadi dan tidak ada manusia yang dapat menghalanginya. Sebagai manusia, Rajo Sri Maharajo Dirajo akhirnya meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Hanya jasa-jasanya yang dia tinggalkan sampai sekarang, baik itu peradaban yang tinggi dan maju, serta pemikirannya yang brilian untuk generasi-generasi penerus di Luak Nantigo. Kemudian dibuatlah Kato Pusakonya. Harimau mati meninggalkan bolang. Manusia mati meninggalkan amu. Artinya, kalau harimau mati yang ditinggalkannya hanya belang, bulu kulitnya, sebab bulu kulit harimau itu memang berwarna belang-belang adanya. Kalau manusia yang mati yang ditinggalkan hanya berupa nama, yaitu nama baik dan nama buruk. Kalau manusia itu selama hidupnya, perbuatan dan tindakannya selalu berguna dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang banyak serta negerinya, namanya akan menjadi harum dan akan selalu diingat dan dikenang oleh orang lain sebagai percontohan yang akan diikuti dan ditiru dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang selama hidupnya perbuatan dan tindakannya selalu melakukan kejahatan dan perbuatan tercela, baik terhadap manusia maupun terhadap binatang serta alam ini, namanya akan menjadi rusak. Orang mengingat namanya sebagai percontohan yang tidak boleh diikuti dan ditiru dalam keburukan. Kemudian diikuti oleh Kato Pusako lainnya berupa pantun. Kalau Tuan menanam padi, semaikan bonihnya jarang-jarang. Kalau Tuan menanam budi, salamunyo akan dikenang orang.
Begitu juga dengan Rajo Sri Maharajo Dirajo. Semasa hidupnya, perbuatan dan tindakannya selama menjadi pemimpin Pasumayam Kota Batu Pariangan, perbuatan dan tindakannya selalu berguna dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang banyak, juga bagi negeri tempatnya yang terakhir di Luak Nantigo. Dibuktikan dengan perintisan dan pembuatan kerangka sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo. Nama Rajo Sri Maharajo Dirajo selalu diingat dan dikenang oleh orang-orang di Luak Nantigo sampai zaman sekarang, terutama dalam setiap menegakkan datuk yang baru di Luak Nantigo. Dalam masa pemerintahan Rajo Sri Maharajo Dirajo, wilayah kekuasaannya meliputi 22 wilayah untuk menampung perkembangan para penduduk. 1. Puncak Gunung Patualo. 2. Gunung Patualo. 3. Air Sidayu-dayu. 4. Galundi nan Baselo. 5. Labuh Silumpang Lempong. 6. Pancuran Talang. 7. Kubangan Ruso Biar Kaki. Ke-8. Antaro Pasere Jopusako. 9. Tibokian Sawah Godang Satampang Boni. 10. Batu Tampek Manitia. 11. Rusuk Gulanggang Kuau. 12. Batu Panta. 13. Bukit Batu Pacaturan. 14. Medan Bungo Satangkai. 15. Balai-balai Ruang Panjang. 16. Baringin Songsang. 17. Padang Kaliki Konji. 18. Lurah Siguntang-Guntang. 19. Ayeh Gumarinciang. 20. Kalapo Nyimwe Gadiang. 21. Lubuk nan Badaun. 22. Pautan Gajah Putih. Ke-22 luak-luak itu berada di sekitar kaki Gunung Merapi dan sekitar Pariangan. Sebagai catatan, Rajo Sri Maharajo Dirajo semasa hidupnya di Pasumayam Kota Batu Pariangan Luak Nantigo sudah membuat kerangka-kerangka dari sondi-sondi atau pondasi adat dengan semua peraturannya, yaitu 1. Rajo Sri Maharajo Dirajo sudah menanamkan kebudayaan kepada para penduduk. Kedua, Rajo Sri Maharajo Dirajo sudah memisahkan antara tempat membuat peraturan undang-undang pemerintahan dengan tempat untuk menjalankan peraturan undang-undang pemerintahan itu. Balai-balai adalah untuk tempat berunding dan mufakat, untuk membuat adat dan semua peraturannya, juga untuk tempat menegakkan para datuk yang baru, serta untuk menyelesaikan suatu perkara dan lain-lain. Karena pada masa itu, balai-balainya masih di alam terbuka, maka dinamakan balai-balai dan saruang, beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu. Balai-balai dan saruang beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu ini, sampai pada saat ini masih bisa dilihat di Koto Piliang, Kubu Rajo, dan di Koto Ngungun dalam 2 balai koto, dalam kelarasan adat Bodi Caniago. Di Koto Ngungun sendiri sekarang terdapat 2 buah balai-balai. 1 balai-balai dan saruang beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu. Dan 1 lagi balai-balai adat yang terbuat dari bangunan, atapnya hijau,
tapi sekarang sudah diganti dengan seng. Berdindingkan papan setengah atau setinggi lebih sedikit dari tinggi duduk, berlantaikan papan, bertingkat 3, anjung sebelah kanan dan kiri, dan berlebuh kuda atau terpotong di bagian tengah. Mengenai balai-balai dan saruang, beratapkan langit, berlindingkan angin, berlantaikan batu ini masih banyak terdapat, khususnya di luar Nantigo. Akan tetapi, sudah banyak digunakan oleh para penduduk untuk dijadikan pora. Rumah kediaman Raja Sri Maharaja Diraja yang disebut Pasumayam adalah tempat menjalankan peraturan undang-undang yang dibuat itu, atau sekarang namanya rumah adat. 3. Raja Sri Maharaja Diraja sudah menanam dan menjalankan demokrasi dan diturunkan secara turun-temurun dari ke generasi sampai pada zaman sekarang. Demokrasi ini bisa kita lihat di dalam memilih seorang datuk yang baru di luar Nantigo, yaitu memilih seorang datuk dipilih oleh orang-orang yang sekaumnya, yang sesuku, dan tiap-tiap kota ataupun nagari. Sesudah Raja Sri Maharaja Diraja meninggal dunia, kembali para datuk berunding dan mufakat. Di balai-balai dan saruang, beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu, di lingkungan Pasumayam Kota Batu, Pariangan, untuk mencari orang yang pantas dan patut untuk memimpin pemerintahan adat bersama. Dalam berunding dan mufakat itu, sesudah seya dan sekata, sudah bulat dalam serundingan, ditunjuklah Sri Raja Datuk Suri Diraja sebagai pemimpin pemerintahan adat bersama di Pasumayam Kota Batu, Pariangan. Seiring dengan itu, sepeninggal Raja Sri Maharaja Diraja, Putih Indojalito menikah dengan Indrajati Datuk Jati Bilang Pandai, orang Cadik Candokio. Dengan pernikahan itu, mereka dikaruniai anak-anak, laki-laki dan perempuan, yaitu 1. Jatang Sultan Balun, laki-laki. 2. Putih Jamilan, perempuan. 3. Kalap Dunia, laki-laki. 4. Putih Reno Sudah, perempuan. 5. Mambang Sultan, laki-laki. Itulah mengenai sejarah Raja Sri Maharaja Diraja yang sudah meninggal dunia. Nanti akan dilanjutkan kembali dalam bab keempat, Luak Nan Tuo. Terima kasih.